Ayo, silakan. Terima kasih Pak. Ada yang bisa dibantu dulu? Iya gini Pak, saya mau ada kegiatan observasi kelas Pak. Kata Bapak sebelumnya kegiatan observasi harus ada kegiatan observasi. Iya. Nah ini Pak menurut ajar saya Pak. Iya. Baca dulu ya. Bahasa Indonesia ya Bu? Iya Pak. Siapa? Tujuan pembelajarannya apa? Kalau boleh tahu. Tujuan pembelajaran yang saya ingin lakukan nanti di dalam kelas itu, di mana siswa itu mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi Pak. Cerita maksudnya? Iya, cerita unsur-unsur cerita intrinsik yang di dalam non fiksi, fiksi. Nah, yang kedua yaitu di mana peserta itu harus mampu menyajikan dari hasil identifikasi mereka itu nanti dalam bentuk sebuah presentasi sesuai dengan minat mereka seperti itu. Yang cerita fiksi yang Ibu mau tampilkan apa ini? Cerita ini legenda, pokoknya yang terkait dengan cerita rakyat. Cerita rakyat. Misalnya Ibu? Contohnya saya menginginkan cerita itu jadi gini Pak, sesuai dengan minat mereka tadi. Jadi mereka nanti memilih mana yang suka misalnya cerita rakyat, mitos, legenda, seperti itu Pak. Baik. Berarti anak mengidentifikasi unsur intrinsik cerita seperti misalkan penokohan, latarnya, settingnya, ya. Oke, siap. Terus metode yang Ibu terapkan ini apa Bu ketika pembelajaran? Tentunya di sini karena saya ingin menerapkan itu Pak, gitu, terkait dengan identifikasi, maka yang saya lakukan adalah pertama yaitu diskusi Pak, gitu, diskusi kelompok, kemudian penugasan, gitu, dan sebagainya. Dari lama ya Bu ya? Diskusi. Mungkin nggak kalau misalkan Ibu ditampilkan video dulu gitu, misalkan video tentang fiksi tabel misalkan kecil dan buaya misalkan. Mungkin nggak misalkan ya justru ya nanti makanya nanti keterkaitannya nanti Pak, saya akan melaksanakan itu, yaitu pertama menayangkan dulu cerita dari video, misalnya cerita tentang semut dan buaya gitu. Dari cerita itu nanti anak-anak harus mengidentifikasi gitu, latarnya gimana gitu, kemudian penokohannya seperti apa dan sebagainya gitu Pak. Terus kira-kira media yang Ibu pakai tadi nanti kira-kira apa nih untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan itu tercapai? Jadi media pembelajaran yang akan sampaikan pertama yaitu video, gitu. Artinya anak-anak sebelum itu saya memberikan pertanyaan pemakai melalui video tersebut. Bagaimana caranya mereka mengidentifikasi sebuah video. Kemudian setelah itu mereka akan setelah menemukan nanti harus dipresentasikan di depan teman-temannya dan harus ada tugas saya juga nanti. Nah kemudian setelah itu saya juga menginginkan ada LKPD sesuai dengan sudah siap. Terus apa? Kira-kira penilaian dan sistem penilaian yang Ibu terapkan nanti seperti apa? Baik. Jadi penilaian yang akan saya lakukan yaitu meliputi tiga aspek ya. Jadi pertama aspek daripada sikap, di mana saya harus mengobservasi mana yang bekerja keras, intinya kerjasamanya kompak gitu. Untuk karena diskusi dari ya betul. Jadi setelah itu selain itu yaitu dari kognitifnya. Dari aspek kognitif itu sejauh mana pemahaman dia tentang unsur-unsur dari cerita yang dia pilih nanti Pak. Dan yang ketiga yaitu dari aspek psikomotor itu. Aspek keterampilan itu yang akan saya ambil itu yaitu berupa ketika dia presentasi itu kan sesuai dengan minatnya dia. Ketika apakah dia mau dalam bentuk infografis, apakah akan dia membentuk sebuah talk show gitu Pak gitu. Pokoknya sesuai dengan minat dia gitu Pak. Terus ini berarti nanti titik fokus dari observasi saya berarti pada metodenya Ibu ya. Oke, siap, setuju. Terus terakhir Ibu, apa yang bisa Ibu ungkapkan dari pembicaraan kita hari ini yang terkait dengan observasi yang Ibu tampilkan ini dan nanti kita cek nanti di lapangan dulu.
Jadi yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini, saya lebih menguatkan diri saya. Jadi artinya ketika lebih menguatkan diri saya, jadi saya apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti, pastinya ini saya harus lebih siap dalam masalah teknisnya juga. Kemudian yang kedua, harapan saya itu anak-anak antusias. Karena apa? Karena nanti di dalam kegiatan tersebut saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang berbasis IT juga menggunakan Kalau begitu, ya saya terima Ibu, ini rencana pembelajarannya. Alhamdulillah, semoga nanti di lapangan besok atau besok lusa pas pelaksanaan berjalan dengan lancar. Ibu ya, kita lihat nanti di lapangan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak. Ayo Bu, silakan. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan baik tadi ya. Sekarang ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Gimana Bu dengan perasaannya? Tadi juga dilaksanakan pembelajarannya, gimana? Apa yang dirasakan sekarang? Yang saya rasakan sih, ya alhamdulillah Pak, gitu, plong gitu, karena artinya kewajiban saya sesuai dengan apa yang Bapak ini untuk pada saya sudah melaksanakan dengan maksimal dan anak-anak pun antusias ya Pak. Terus kira-kira ada hambatan Bu tadi ketika dalam pelaksanaan kayaknya ada hambatan nggak? Kalau menurut saya sih hambatannya itu gini ya Pak. Saat saya memberikan tugas memang kan tadi diskusikan metodenya Pak. Dari hasil diskusi itu memang ada anak yang masih belum terlibat aktif gitu. Padahal saya sudah menyampaikan kalau kegiatan sebelum dalam pembelajaran itu saya sudah ada itu namanya ada membuat sebuah kesepakatan apabila sebelum hari ini kan? Iya. Membuat kesepakatan kepada siswa saat belajar itu bahwa untuk mencapai tujuan itu tercapai biar cepat pengerjaannya, tolong kerjasamanya antar kelompok harus kuat gitu. Tidak ada yang berbicara gitu, tidak ada yang ngobrol dan diberikan tugas masing-masing gitu biar semuanya cepat dalam merampungkan tugasnya. Tetapi ada siswa aja ada yang ya beberapa Pak gitu yang berarti tadi tidak semua anak terlibat dalam kelompok ya, bisa dibuktikan kan tadi ya. Kira-kira untuk langkah ke depannya kira-kira gimana untuk mengatasi yang model gini kira-kira atau mungkin metode pembelajaran atau strategi lain yang bisa diterapkan? Oke, baik Pak. Jadi tapi memang Pak tadi saya akui gitu dari awal itu memang padahal kan saya tadi sudah menerapkan IT ya Pak ya, gitu. Artinya untuk mengecek keseluruhan dari anak itu ke pemahaman siswa itu saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan menggunakan Canva gitu Pak di Canva itu dan anak secara klasikal menjawab dan itu mereka sangat senang gitu terlihat mampu gitu. Tapi ternyata saat kegiatan yang untuk kerja kelompok itu memang ada kendala ya, ada yang belum mampu terlibat. Untuk itu saya sepertinya kegiatan tersebut harus diramu dengan kan dasar dari anak itu kan suka bermain gitu, maka saya akan menerapkan hal itu dengan metode permainan juga Pak gitu. Teman berikutnya iya, ya? nanti harus ada permainan. Kemudian yang kedua biar dia tidak stres juga, berarti saya harus melakukan ini ice breaking gitu. Tadi memang terus-terusan Pak, tidak ada ice breakingnya. Iya, jadi kayaknya tapi bagus kok tadi anak-anak ketika videonya diputarkan senang sekali, berarti kegembiraan dia. Oke, Ibu dari apa yang tadi disampaikan kira-kira ya, dari sisi Ibu ya, dari sisi seberapa besar keberhasilannya? Misalnya dari rentang 1 sampai 10 kira-kira menurut Ibu yang Ibu tampilkan tadi kira-kira ada nilai berapa? Kalau saya rasakan gitu penilaian saya diri saya sendiri karena memang ada beberapa hal anak yang tidak terlibat aktif menurut saya sih 80 Pak belum di atas KKN karena kan 75 ya. KTP kita 75 kalau gurunya udah 80 ya mungkin nanti ada pertemuan berikutnya bisa 99 ya. Oke, terima kasih Bu atas pembelajarannya supervisinya hari ini. Nanti ke depannya bisa lebih bagus dengan metode yang barangkali berbeda dan nanti akan kita pakai dengan pembelajaran yang terima kasih Bu ya. Terima kasih dan selamat ya, nanti mudah-mudahan nanti nilai
sebagai tertulisnya untuk anak pas ulangan. Amin. Terima kasih Bapak ya atas Terima arahan. kasih.